Shalom, shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi, saudara. Nah, ini kesempatan yang indah, ini timing yang pas, dan saya percaya semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Yuk, ambil Alkitab saudara, kita mau belajar firman-Nya, bersekutu dengan Tuhan, menikmati firman-Nya yang luar biasa. Buka dari kitab Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata-kata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Dan selanjutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebaiknya saudara juga sambil membaca seluruh cerita ini. Dan saya percaya bagian ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Cerita tentang Lazarus yang mengalami sakit lalu mati, saudara. Dan ada hal yang menarik, ada hal yang perlu kita pelajari karena ini akan membangkitkan iman dan spirit kita lebih lagi, saudara. Nah, tema pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ketika hidup tidak dimengerti. Wah, ya, ketika hidup ini tidak dimengerti. Nah, pasti setiap orang pernah mengalami masa-masa atau keadaan yang memang kita sulit tidak mengerti. Entah itu menghadapi pergumulan berat, entah itu menghadapi persoalan, anak yang bagaimana, suami, istri, atau perkuliahan, atau pekerjaan kita, dan sebagainya, pergaulan, masyarakat, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, kita baru saja melewati masa sebuah situasi kehidupan yang tidak kita mengerti, yaitu pas keadaan COVID-19. Di situ kita tidak mengerti apa maksud COVID ini dan sebagainya. Kita mau belajar dari kisah tentang Lazarus, saudara. Ya. Yang uniknya, saudara, Lazarus ini masih dalam keadaan sakit. Lalu saudaranya memberitahu kepada Yesus. Di sana dikatakan bahwa jelas Yesus sengaja dan Yesus tidak segera datang kepada Lazarus. Mungkin saudaranya Marta dan Maria bertanya-tanya, apa maksudnya Yesus? Kenapa Yesus begitu? Kan begitu, saudara. Ya, sama seperti kita ketika kita mengalami pergumulan, beban berat, masalah, rintangan, dan banyak lagi dalam segala aspek hidup kita, kita bertanya-tanya, kenapa sih? Mengapa sih? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pelajari satu persatu. Poin yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang keempat, lalu ayat 21, lalu ayat 23, dan ayat 32. Ya, saya akan membacakannya demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Ayat 21 lompat. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat 23, kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari ayat-ayat tadi yang saya bacakan atau yang saudara baca di Alkitab saudara, berbicara sekali lagi bahwa ketika Lazarus sakit, baru sejak awal sakit, saudaranya Marta sudah memberitahu, Maria sudah memberitahu kepada Yesus, "Tuhan, anakmu, saudaramu yang kau kasihi Lazarus sedang sakit." Tapi Tuhan Yesus sengaja. Ya, apa yang Tuhan katakan? Tadi di sana dikatakan di ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika situasi kehidupan ini tidak kita mengerti,
ketika keadaan, situasi, kondisi kehidupan ini tidak kita pahami, kelihatan sukar, kelihatan sulit, kelihatan menyulitkan, kelihatan membingungkan, sepertinya buntu, sepertinya dan sebagainya. Apa maksud? Di ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata, itu akan menyatakan kemuliaan. Dengan kata lain, Allah punya maksud tertentu untuk menyatakan kemuliaannya lewat situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, yang tidak kita pahami, tidak kita mengerti, tidak kita kuasai, tidak kita duga, atau kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Disitulah Allah mau menyatakan kemuliaan. Dalam konteks rohani, kata kemuliaan itu berasal dari bahasa Ibraninya disebut kavod, atau bahasa Yunaninya disebut doxa. Dalam bahasa Yunani doxa, bahasa Ibraninya kavod. Artinya itu berhubungan dengan sifat atau keberadaan berdasarkan bobot atau nilainya. Kata kemuliaan. Jadi artinya, saudara, kemuliaan Allah artinya Tuhan mau menyatakan bobotnya, nilai siapa sih pribadi Allah itu, saudara. Nangkep, itulah kemuliaan. Mau menyatakan bobot atau nilai dari pribadi itu, saudara. Jadi Allah mau menyatakan bobotnya, nilainya. Nih Allah nih seperti ini, kira-kira begitu, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih itu. Berarti bicara tentang Allah mau menyatakan kemuliaan, Allah mau menunjukkan bobotnya, pribadinya, keagungannya, kemahakuasaannya, kehebatannya, kejayaannya, dan segala-galanya. Tuhan mau nyatakan. Supaya dunia tahu, supaya kita tahu, kita anak-anaknya, kita orang-orang pengikutnya, kita lebih tahu lagi siapa pribadi Allah. Di dalam Keluaran 14 ayat 4, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masih ingat peristiwa ini? Ya, ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, mereka dihambat oleh Firaun. 10 kali mereka dihambat, saudara. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak hal, Musa sudah berusaha. Tapi apa kata Tuhan? Gak apa-apa, aku akan berbuat sesuatu untuk menyatakan kemuliaanku, supaya Firaun, supaya bangsa Mesir tahu siapa Tuhan. Bisa dipahami, saudara. Artinya, ketika situasi dan kondisi kehidupan kita tidak mengerti, supaya di sana kemuliaan Tuhan nyata. Dan kita tahu, kita semakin mengerti pribadi Allah seperti itu. Karena itu, kita percaya dan mengucap syukur terhadap situasi dan kondisi yang Allah izinkan dalam hidup kita. Poin yang kedua, saudara. Kita masuk di ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 dan ayat 37. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 37. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, begini, di poin yang kedua, bahwa Tuhan Yesus sengaja melakukan itu. Tuhan Yesus membuat semua orang, murid-muridnya, terus secara khusus keluarganya Lazarus, Maria dengan Marta, geleng-geleng kepala, bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak langsung datang? Ya, di ayat-ayat yang kita baca tadi di awal, Marta berkata, Tuhan seandainya engkau datang pada waktu itu, Lazarus tidak akan mati. Tetapi apa jawab Tuhan? Lebih baik begitu supaya kamu percaya. Apa maksudnya supaya kamu percaya? Dengan kata lain, belajar dari situasi kehidupan yang tidak dimengerti, lalu Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya iman kita bangkit, supaya kepercayaan kita bangkit lagi, bertambah lagi kepada Tuhan tentu. Ya. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bicara tentang kata percaya, saya pernah kupas ini di video pembelajaran kita yang sebelumnya. Ya, temanya percaya, believe, or trust.
Kata percaya dalam bahasa Inggrisnya ada dua kata. Ada kata believe dan kata trust. Bedanya kalau kata believe artinya kita sekedar percaya luarnya. Kalau kata trust kita percaya sampai ke dalam-dalamnya. Artinya begini, saudara percaya kepada saya trust. Percaya bahwa saya ini benar-benar katakanlah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang bisa bertanggung jawab dan sebagainya. Itu trust. Kalau hanya sekedar saya melihat orang itu baik, itu believe. Luarnya saja. Nah, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus supaya kamu dapat belajar percaya, artinya trust, saudara. Percaya bagaimana? Percaya sungguh-sungguh sampai kedalaman bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang bisa melakukan apapun juga. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang bisa mengendalikan semuanya. Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati sekalipun. Percaya. Trust. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena seringkali orang-orang Kristen juga banyak yang hari-hari ini ngakunya percaya. Tapi percaya yang mana? Percaya yang believe. Bukan sungguh-sungguh percaya trust. Sekali lagi, kalau saudara ingin mempelajari bagian ini, silakan buka di video kami. Judulnya percaya, believe, or trust. Matius pasal 8 ayat 6-10. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kalau aku berkata kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah juga membahas tentang ini di video-video pembelajaran sebelumnya. Singkat ceritanya, saya ulang sedikit saudara-saudara, bahwa seorang perwira ini, hambanya sedang sakit. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus mau minta disembuhkan. Ketika Tuhan Yesus mau datang, mau menyembuhkan, datang ke rumahnya, perwira ini berkata, tidak usah harus datang. Aku tidak layak menerima Tuhan. Cukup katakan saja dari sini sembuh, maka hambaku akan sembuh. Kata Tuhan Yesus, luar biasa imannya seperti itu. Nah, itulah percaya kita. Kita harus percaya sampai sedemikian. Seperti perwira ini, saudara-saudara Tuhan. Amin. Setuju? Poin yang ketiga. Kita belajar yang terakhir. Ayat 39-41, lalu ayat 43-44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkanlah ia pergi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud di poin yang ketiga? Poin yang ketiga, saatnya Tuhan mendemonstrasikan kuasanya yang luar biasa itu. Artinya apa? Ketika kita menghadapi situasi kondisi kehidupan yang tidak kita mengerti, yang tidak kita paham, yang sangat sulit, bahkan buntu, saudara, disitulah timing Tuhan akan mendemonstrasikan, menyatakan kuasanya. Kita akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Sehingga hidup kita akan mengalami perubahan, sehingga kita akan menikmati amazing life di dalam hidup kita. Dengan kata lain bahwa tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita gentar, saudara. Situasi kondisi seperti apapun, disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Dan sehingga kita semakin lebih percaya lagi kepada Dia. Markus 9 ayat 21-24. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak ini, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku ini yang tidak percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini cerita bagaimana seorang ayah yang anaknya diganggu oleh roh jahat. Ayah anak ini berkata kepada Tuhan Yesus, tolonglah.
Ya, jikalau engkau sanggup, tolonglah, kata Tuhan Yesus. Kalau aku sanggup, woi, kira-kira gitu kata Tuhan Yesus, saudara. Ya, tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Kristus. Seperti apapun keadaan hidup kita, ya, sebagaimanapun keadaan hidup kita, ketika kita mentok, ketika kita ada di dalam lembah kekelaman paling gelap sekalipun, ketika kita dalam situasi yang kritis, ketika kita dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan sekalipun, Tuhan sanggup membebaskan kita. Tuhan sanggup melepaskan kita. Tuhan sanggup mengangkat kita. Dan kita akan melihat amazing life di dalam hidup kita. Mari saudara, kita datang lebih percaya lagi kepada Dia. Izinkan Tuhan menyatakan kemuliaan. Izinkan kita mau belajar supaya kita lebih percaya lagi. Dan lewat situasi yang tidak kita mengerti, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan akan mendemonstrasikan kuasa-Nya yang dahsyat, yang ajaib. Rindukah saudara dengan saya mengalami hal ini, saudara? Mungkin di antara saudara selama ini ada yang kurang sungguh-sungguh di dalam percaya dan mengikut Tuhan. Mungkin ada yang belum pernah lahir baru. Ini kesempatan yang indah. Saya mau menantang saudara. Saya mau mengajak saudara buka pintu hati saudara. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saudara. Maka Dia akan mengubah situasi kondisi kehidupan saudara. Dan Dia akan menyatakan kemuliaan. Amin. Mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Satukan hati kita. Saya mengajak kita berdoa. Bagi saudara yang sungguh-sungguh mau menerima Kristus, buka pintu hati saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Bapa, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Engkau Tuhan yang dapat menyelamatkan, menolong kami. Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu, dan Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Ajar kami terus percaya dan berharap kepadamu Bapa. Bapa, bila mana di antara penonton, antara pemirsa ada yang membuka pintu hatinya dan mengundang Tuhan Yesus Engkau masuk ke dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa berkati, jamah, pulihkan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Berkati setiap penonton pemirsa yang dalam keadaan sulit atau mengalami beban berat. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana janji firman-Mu kali ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.